Halo, apa kabar? Kita lanjutkan materi terakhir kita di bab 2, yaitu menyusun persamaan kuadrat. Ya, menyusun persamaan kuadrat. Yang tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat. Ya, sifat yang pertama, sifat akar persamaan kuadrat. Rumus penyelesaian persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah bentuknya ini kan, x 12 biasanya kita gitu ya, min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Dari rumus tersebut berarti diperoleh x1-nya min b plus akar b kuadrat min 4ac per 2a, atau x2-nya min b kurang akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ya kan, seperti yang udah kita tahu. Selanjutnya kita akan pakai rumus ini untuk menyelidiki sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Ya, contoh x1 tambah x2, berarti kan yang tadi x1-nya min b tambah akar b kuadrat min 4ac per 2a, ini sebagai x1, dan yang keduanya tambah min b min akar b kuadrat min 4ac per 2a, ini x2 ya, x1 x2, lalu berikutnya kita gabungkan, disatukan penyebutnya, jadi min b plus akar b kuadrat min 4ac ditambah min b kurang akar b kuadrat min 4ac per 2a gitu ya. Selanjutnya berarti gimana kita tulisnya? Berarti kan tinggal dibuka kurungnya, jadi min b tambah akar b kuadrat kurang 4ac, terus nih plus kali min jadi min b plus kali min jadi min akar b kuadrat min 4ac. Jadi udah nggak ada kurungnya ya. Lalu dari sini kita lanjut adalah berarti akar b kuadrat min 4ac dikurang akar b kuadrat min 4ac. Ini hasilnya akar 0. Ya betul. Min b. Jadi min 2b gitu. Jadi min 2b per 2a jadi min 2-nya dibagi. 2 bagi 2 habis. Tinggal 1 ya. Jadi min b per a. Jadi kita simpulkan kalau x1 tambah x2 itu rumusnya adalah min b per a. Ya, lalu gimana kalau dikali, Bu? X1 kali X2 sama dengan ya lakukan hal yang sama. Min B tambah akar B kuadrat min 4AC per 2A dikali min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu tinggal disamakan, berarti min B tambah akar B kuadrat min 4AC kali min B kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A kali 2A penyebutnya kan. Lalu berikutnya, nah ini karena ini ada tanda positif, ini ada tanda negatif, berarti kita bisa buat ini menjadi bentuk selisih 2 kuadrat. Ya, ini kan bentuknya selisih 2 kuadrat. Jadi, min B-nya kita bisa pangkatkan 2, min B pangkat 2 kurang akar B kuadrat min 4AC dipangkatkan 2 per 2A kali 2A jadi 4A kuadrat. Ya, jadi gimana? Min B dipangkatkan 2 jadi min B pangkat 2, jadi apa? Bentar, hapus ya. Min B pangkat 2 jadi B pangkat 2. B pangkat 2 dikurang akar B kuadrat kurang 4AC dipangkatkan 2. Berarti tandanya hilang. Jadi B kuadrat kurang 4AC. Gitu. Ya, min kali min jadi plus ya. Jadi B kuadrat kurang B kuadrat habis. Jadi gimana ini kalau kita buat di sini ya, Ibu tambahin jadi 4AC per 4A kali A. Jadi 4-nya kita coret, A-nya kita coret, berarti sisanya tinggal C per A.
Jadi X1 kali X2 itu adalah C per A. Ya, bisa dimengerti sampai sini? Lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka kita bisa, jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat X1 tambah X2, tadi apa rumusnya? Ya, min B per A, gitu ya. X1 kali X2 apa rumusnya tadi? C per A, gitu. Jadi tugas kalian adalah hanya menghafalkan rumus dari X1 tambah X2 itu min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Ya, penurunannya cukup tadi dipahami. Begitu. Bisa dimengerti sampai sini? Oke, kalau bisa dimengerti, Bu lanjutkan ke contoh. Pada persamaan 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 sama dengan 0, tentukanlah nilai akar-akar dari yang A. 2x1 kali 2x2. Coba, gimana caranya? Berarti kita harus cari dulu ini. Berarti 2 kali, boleh nggak sih kalau Ibu tulis 2 kali X1 kali X2, betul kan? Kalau kita buka jadi 2X1 kali 2X2, gitu ya. Berarti 2 kali, ingat lagi, X1 kali X2 itu rumusnya apa? Iya, rumusnya adalah C per A. Jadi 2 kali, sebelumnya lupa itu harus tahu dulu A-nya berapa? A-nya 2, B-nya min 11, C-nya 12 gitu kan, berarti 2 kali C-nya berapa? 12 per A-nya 2, gitu kan? Jadi ini coret 1, ini coret 1. Jadi 2 kali X1, X2 itu hasilnya adalah 12. Begitu. Paham? Ibu lanjut. Contoh berikutnya gimana kalau X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Ibu tulis lagi di sini ya. A-nya berapa tadi? Biar kamu ingat, A-nya 2, B-nya min 11, C-nya 12. A-nya 2, B-nya min 11, C-nya 12. Ini diingat dulu ya. Dengan soal yang sama, kita cari X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2. Berarti X1 tambah pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu sama aja hasilnya dengan X1 tambah X2 dipangkatkan 2. Kamu ingat X1 tambah X2 dipangkatkan 2 itu hasilnya akan X1 pangkat 2 tambah X2 dipangkatkan 2. Nih ya, kalau ini dipangkatkan 2 itu artinya X1 pangkat 2 tambah 2 kali X1 kali X2. Jadi 2X1 kali X2 tambah X2 pangkat 2. Gitu. Paham ya? Berarti bentuknya kayak gini, karena bentuknya seperti ini, maka X1 tambah X2 dipangkatkan 2 itu, ini kan penurunannya dari situ ya. Nah, maka dari sini kamu tinggal cari gini, untuk mendapatkan hasil seperti ini, maka X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 itu sama aja dengan X1 tambah X2 dipangkatkan 2 dikurang 2 kali X1 X2. Biar ininya hilang gitu. Jadi hasilnya tetap X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 begitu. Ya. Rumusnya X1 tambah X2 itu tadi apa rumusnya? Min B per A. Oke, kurang 2 kali X1 X2 itu rumusnya apa? C per A. Oke, min B per A. Jadi min B per A pangkat 2. Jangan lupa ini ada pangkat 2. Jadi min B per A. Jadi min kali min 11. Jadi 11 per 2 pangkat 2 kurang 2 kali C per A. C per A berarti 12 per 2. Coret, ini coret gitu kan. Lalu kita samakan penyebutnya. 11 pangkat 2 121 per 4 dikurang 12 gitu kan.
Jadi kalau kita bisa sederhanakan 121 bagi 4 itu berarti 31/4 kurang 12. Gimana menyelesaikannya kayak gini? Kalau tanpa membuat pecahan biasa, kamu bisa jadi buat ini menjadi 31/4 dikurang 12. Jadi bagaimana? Oke, 31/4 kurang, ini berarti kan 11/4 gitu ya. Atau 29/5/4 dikurang 11/4 gitu. Jadi 29 kurang 11, 18, 5/4 kurang 1/4, 1/4. Begitu. Selesai. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat hasilnya adalah 18 1/4. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Yang berikutnya adalah menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus seperti ini. X kurang X1 dikali X kurang X2 itu akan sama dengan 0. Untuk mengukur akar-akar yang lebih kompleks dapat menggunakan sifat-sifat yang tadi, akar persamaan kuadrat. Nah, bentuknya kayak gini. Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0, di mana b-nya itu adalah b per a dan c-nya itu adalah c per a. Yang b per a itu adalah berarti min x1 tambah x2, yang c per a itu berarti x1 kali x2, seperti yang tadi kita udah pelajari. Contoh, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4. Udah dikasih tahu akar-akarnya 7 dan min 4. Berarti gunakan langkah pertama, cara yang pertama kita gunakan rumus X kurang X1, X kurang X2 sama dengan 0. Coba, X1-nya 7, X2-nya min 4. Berarti rumusnya X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Berarti X kurang 7 dikali X tambah 4 itu akan sama dengan 0. Berarti X kali X, X pangkat 2. X kali 4 jadi 4X kurang 7. X kurang 7 kali 4, 28 sama dengan 0. Berarti X kuadrat, 4X kurang 7X kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Jadi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 itu apa? Yaitu udah X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Udah dapat jawabannya. Itu kalau menggunakan rumus. Sekarang gimana kalau menggunakan sifat? Ya ingat, X1 tambah X2 berarti kan akar-akarnya 7 tambah min 4. X1 tambah X2 kan rumusnya min B per A. Min B per A sama dengan 7 tambah min 4 berapa? 3. Iya, berarti B per A-nya adalah negatif 3. Lalu sama, X1 kali X2 7 kali min 4. X1 kali X2-nya adalah C per A. C per A-nya 7 kali min 4 jadi min 28. Oke, jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 4 adalah bentuknya kalau dibuat bentuk kayak gini. X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Jadinya apa? Iya udah, X kuadrat B per A-nya min 3 X tambah C per A-nya min 28 sama dengan 0. Sama nggak? Jadi kamu mau menggunakan sifat-sifat akar persamaan boleh, menggunakan yang tadi rumus awal juga boleh gitu. Bisa dipahami. Kalau bisa dipahami berarti selesai materi persamaan kuadrat kita. Ya, silakan kalian tetap menyimak sampai kalian benar-benar memahami. Kalau udah selesai, silakan kerjakan latihan 6-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang.